Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba di jeda kompetisi FIFA Matchday bulan September ini. Melawan Cina Taipei pada tanggal 5 September dan melawan Lebanon pada tanggal 8 September. Nah, sekaligus laga ini menjadi ajang persiapan untuk Timnas Indonesia menuju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan khusus di konten ini saya ingin membahas persiapan Indonesia versus Cina Taipei. Dan saya sudah merangkum beberapa materi dan fakta menarik penting menjelang pertemuan kedua tim. Dan tentunya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mari kita bahas. Oke, mari kita mulai dari statistik terlebih dahulu. Perjumpaan antara Indonesia dan Cina Taipei ini bukan baru-baru terjadi. Ternyata mereka sering sekali bertemu, baik itu di laga persahabatan ataupun di turnamen resmi. Dan terakhir, Indonesia dan Cina Taipei itu bertemu di tahun 2021 di ajang kualifikasi Piala Asia. Dan dari 2 kali pertemuan, Indonesia berhasil menyapu bersih dengan kemenangan. Ketika bermain di Indonesia, Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Dan ketika main di Cina Taipei, Timnas Indonesia menang dengan skor 3-0. Padahal pada saat itu, skuad dari Timnas Indonesia itu masih diisi oleh pemain lokal. Dan saat itu juga itu masih dilatih oleh Sintayong. Lalu secara ranking FIFA pun ini jauh berbeda gitu ya, antara Timnas Indonesia dan Cina Taipei. Per tahun 2025, ranking FIFA dari Timnas Indonesia itu berada di peringkat 118. Dan untuk Cina Taipei ini berada di peringkat 172. Jadi kelihatan gitu ya bahwa level dari kedua tim saat ini itu sangat-sangat jauh berbeda. Mungkin di tahun 2021 ranking FIFA kita masih di 150-an gitu ya. Tetapi di tahun 2025 ini akan menjadi laga yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita akan melihat gitu ya kekuatan yang sangat berbeda antara di tahun 2021 dan di tahun 2025. Karena di 2025 ini timnas kita itu sudah mayoritas diisi oleh pemain diaspora. Jadi kebayang nggak skor akhirnya berapa? Sekarang kita lihat secara head to head dari kedua tim. Timnas Indonesia saat ini memiliki market value senilai 630,52 miliar. Sedangkan untuk Cina Taipei ini memiliki market value 19,21 miliar. Wajar gitu ya jika market value antara Timnas Indonesia dan Cina Taipei ini berbeda. Karena pemain dari Timnas Indonesia saat ini banyak yang bermain di luar negeri. Bahkan ada juga yang bermain di kasta tertinggi liga di dunia. Contoh saja seperti Jay Idjes yang membela Sassuolo di Serie A. Ataupun Kevin Dix yang bermain di Bundesliga. Nah, jadi wajar saja gitu ya berbeda. Apalagi pemain Cina Taipei kan itu kebanyakan dan mayoritasnya itu membela liga di dalam negeri. Jadi wajar-wajar saja gitu ya jika berbeda. Lalu saat ini Timnas Indonesia ini memiliki kekuatan baru. Yang pertama yaitu Miliano Jonathan dan yang kedua Mauro Gilstra. Nah, kedua pemain ini baru saja diambil sumpah ya sebagai warga negara Indonesia dan kabarnya mereka sangat siap untuk tampil di laga melawan Cina Taipei nanti, ataupun kalau tidak melawan Cina Taipei mereka akan tampil melawan Lebanon ya. Tinggal menunggu perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Nah, dan hal yang paling ditunggu-tunggu dari konten ini yaitu prediksi pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina Taipei. Bisa saya katakan bahwa secara hitung-hitungan di atas kertas Timnas Indonesia itu unggul dari Cina Taipei berdasarkan yang tadi saya sampaikan, dari mulai ranking FIFA juga secara nilai gitu ya, lalu kekuatan pemain kita itu unggul dari mereka. Bahkan ya kita itu merupakan salah satu tim yang maju ke kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Tim-tim lain itu gak ada yang mampu, apalagi di Asia Tenggara gitu ya. Yang sering masukan itu hanya negara-negara di Timur Tengah seperti Cina Taipei kan itu belum sampai ke atas ke arah sana maksudnya. Nah, jadi secara penampilan pun ini akan sangat jauh berbeda karena ya kita banyak keunggulan lah. Lalu meskipun lawan kita yaitu Cina Taipei berada level di bawah kita, tetapi tetap kita tentunya harus selalu berhati-hati karena laga ini jika menang itu akan sangat berpengaruh terhadap ranking FIFA. Kalah juga akan sangat berpengaruh, seri pun akan sangat berpengaruh. Nah, jadi tidak ada pilihan untuk menang gitu ya. Apalagi ini kesempatan untuk menaikkan ranking FIFA dari Timnas Indonesia saat ini yang berada di ranking 118. Nah, meskipun di laga nanti juga tidak akan diperkuat oleh Romeni, tetapi kita masih punya amunisi yang sangat melimpah khususnya di
lini depan masih ada Ragnar ya, apalagi Mauro Gilstra kalau sudah bisa tampil itu bisa diturunkan juga karena ia posisinya itu sama seperti oleh Romeni, bisa di depan ataupun bisa di tengah. Nah, untuk laga nanti saya punya asumsi bahwa akan menjadi laga eksperimen untuk Patrick Kluivert gitu ya. Karena berkaca gitu ya di penampilan timnas Indonesia di ronde ketiga kemarin, itu menurut saya masih banyak sekali yang memang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert. Dan Patrick Kluivert pun belum kelihatan belum kelihatan nyaman lah melatih timnas Indonesia gitu ya. Apalagi di ronde ketiga kemarin belum kelihatan secara taktik, belum kelihatan secara chemistry ya. Secara penampilan pun kan kadang konsisten, kadang tidak. Nah, ini yang memang menjadi harapan banyak supporter timnas bahwa dengan adanya laga uji coba ini bisa mampu meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Dan tentunya prediksi saya dari beberapa data yang memang sudah saya sampaikan tadi bahwa harusnya dan memang sangat wajib gitu ya, Indonesia akan menang melawan Cina Taipei dengan skor 3-0. Nah, silakan teman-teman pun bisa memprediksi melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Nanti setelah pertandingan kita akan review bagaimana jalannya pertandingan antara timnas Indonesia dan Cina Taipei. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.